Konten iklan itu adalah penentu terbesar iklan kamu winning setelah produknya udah bener. Tapi kenyataannya di luar sana terlalu banyak brand-brand yang ngiklannya itu pakai konten iklan yang dikonsep ala kadarnya. Terus mengira itu bisa langsung bikin auto winning, auto cuan iklannya. Ya mungkin itu karena memang pemahamannya baru sampai itu aja. Tapi itu aku harus ngomong itu cara ngiklan yang ala dukun ya. Padahal dari pengamatan aku melayani konsultasi dari klien-klien aku, seperti salah satunya adalah klien aku ini, setelah konten iklannya tuh lebih proper, itu hasil iklannya bisa seperti ini. Padahal awalnya itu nggak seperti ini. Nah ini kan menarik kita bahas karena ini based on real case tadi yang bisa kalian terapkan. Di video kali ini pembahasannya akan aku bahas menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dari sisi dashboardnya, lalu yang bagian kedua adalah konsep konten iklannya, itu yang seperti apa sehingga memungkinkan bisa winning tadi. Oke, itu yang akan kita bahas di Facebook Ads Anti Dukun Series episode 134 kali ini. Let's go! Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series. Sekarang kita ada di episode 134. Dan untuk kalian yang senang mempelajari case study misal seperti ini ya, seperti yang aku buat kali ini, teman-teman bisa mengakses case study Meta Ads pengalaman aku melayani konsultasi sejak 2019. Karena menurut dari testimoni dari salah satu Mas Bro yang mengimplementasikan, ROAS-nya bisa beranjak dari 4, sekian menjadi 7 sekian. Nah, ini mungkin juga kalau kalian mengimplementasikan apa yang ada di dalam di sini. Link pembeliannya itu ada di bawah dan silakan dipelajari apa aja sih yang kalian dapatkan dan beli hanya kalau memang kamu itu membutuhkannya. Bagian pertama kita mulai dulu dari bagian dashboardnya. Di sini aku akan share dulu historinya dashboardnya ini itu dulunya kayak gimana terus kok bisa menjadi seperti ini ya. Teman-teman di sini ini pembahasannya lebih ke fashion ya. Karena kalau nanti ada banyak niche di sini, nih videonya jadi terlalu panjang. Jadi ini aku ingat banget klien aku datang itu dia memang seorang pengusaha yang udah modalnya udah cukup gede ya. Jadi untuk pembuatan konten iklan kayak gitu dia memang nggak kesusahan ya, ada dananya. Karena ingat bikin konten iklan tuh butuh duit. Di sini dia menjual produk fashion tapi brandnya itu juga rahasia ya. Kalian bisa lihat di sini itu memang setelah aku berikan saran itu ROAS-nya ada yang mencapai 4,87 ini, ada yang 2,27. Tentu yang di sini tuh lebih yang oke ya, 4,87. Oke. Nah, cuman ini bisa mencapai segini ya, itu karena apa? Jadi aku ingat banget dulu itu sebelum konsultasi dia mengeluhkan kok hasilnya itu kurang oke kan kayak gitu. Terus setelah aku lihat konten iklannya, performanya seperti apa, itu aku langsung menyarankan bahwa Mas coba ya sesuai di sini, sesuai saran yang ada di bawah di sini ya. Mas coba dari visual brandingnya dulu. Visual branding itu bagaimana brand kita itu menampilkan produk-produknya atau bagaimana kita ingin dilihat oleh audiens market itu seperti apa, gambarnya seperti itu secara visual gitu ya. Nah, aku menyarankan Mas coba visual brandingnya brand Mas itu kalau memungkinkan dirubah, itu dirubah. Karena mungkin ini targetnya yang kurang. Maksudnya targetnya visualnya itu mentargetkan market yang memang kurang oke. Sehingga berimbas di iklan. Terus setelah aku tanya seperti itu, muncul ide bahwa mentargetkan untuk audiens yang suka nongkrong di coffee shop yang estetik gitu. Jadi mentargetkan audiens yang suka dengan tampilan estetik. Jadi visual brandingnya itu dirombak. Lalu juga dirombak lah maka konten iklannya. Jadi konten iklan itu nyambung ke brandingnya. Nah terus dirombak lah menjadi yang lebih estetik. Terus aku inget banget produknya itu adalah dress muslim wear kayak gitu. Difoto di coffee shop yang estetik. Nah dengan menampilkan konten iklan seperti itu akhirnya setelah dites itu bisa mencapai ROAS 4,87. Dan ini aku inget banget realnya di luar dashboard itu masih ada juga penjualan ya. Seingat aku tuh masih ada juga di Shopee. Begitu. Ini insight yang pertama dari dashboard yang ini. Lalu yang kedua guys, di sini kalian bisa lihat ada klien aku juga
ini fashion. Nah, cuman di sini brandnya bisa dibilang ini sudah cukup kuat di marketplace, udah menjadi, dan BTW ini iklannya dia menggunakan CPAS ya, iklan yang ke Shopee tapi menggunakan dashboard Shopee. Jadi bukan yang linknya asal pilih random terus pakai dashboard yang seperti biasa, enggak, tapi add account CPAS ya, supaya kalau ada yang belum ngerti supaya paham ya. Mohon maaf kalau bertele-tele. Di sini dia bisa lihat ROAS-nya bisa mencapai 21. Nah, tapi ingat brandnya juga sudah kuat. Dan di sini juga disclaimer, dia ini menjalankan iklannya adalah retargeting, bukan yang ke cold audience. Dan di sini menggunakan single image, aku ingat banget itu dia model dengan ya sekali lagi visual branding yang memang ditujukan untuk target marketnya. Jadi model duduk dengan memperlihatkan celananya. Ya simpel itu aja gitu. Jadi memang klien aku ini insight buat kalian, punya anggaran dana yang cukup besar untuk pembuatan konten iklan dengan visual yang mahal. Yes, jadi memang kalau teman-teman di sini yang berjualannya adalah fashion tapi belum memikirkan konten iklan yang menjual ya, nah ini harap dipikirkan. Dan memang untuk fashion itu sepertinya mungkin HPP-nya terjangkau ya fashion ya, tapi di balik HPP yang terjangkau tersebut fashion itu ada biaya-biaya yang luar biasa seperti sewa studio, sewa model, belum lagi kalau produknya ada banyak. Makanya kalau nggak duitnya banyak ya jangan mulai fashion, atau kalau duitnya memang terbatas tapi kepengen fashion ya harus berdamai dengan konsekuensinya. Terus berikutnya, Mas, ini kan tadi dari insight dari dashboard. Untuk konten iklannya itu yang seperti apa? Nah, itu yang akan aku bahas di next. Cuman guys, di sini aku mau disclaimer ya, ini aku nggak bisa nunjukin langsung konten iklan klienku karena itu juga gak etis juga ya. Yang aku memperlihatkan aja konten iklan yang sekiranya itu sudah satu level lah dengan klien-klien yang sudah iklannya itu aku anggap winning tadi ya, dan klienku juga menganggap itu winning. Nah, pertama misal teman-teman itu menjual dress lah kayak gitu. Ya berarti teman-teman itu mau nggak mau ya, sebelum kalian menampilkan iklannya, misal contoh yang dari depan seperti ini ya. Ini aku mengambil brand dari Buna, dan ini kalian bisa lihat itu iklannya sudah running sejak 18 April 2024. Iklan kalau udah sampai sebulan lebih itu kemungkinan itu iklannya itu memang winning dan produknya juga oke. Nah misalkan lihat, ini dia konten iklannya itu sudah terkonsep sedemikian rupa, ini dia ingin menunjukkan bahwa oh, mereka yang memang menginginkan memakai dress ini itu mengejar tampilan vintage seperti ini. Bisa kalian lihat kan ini kayak ruangannya, tata pencahayaannya, tata ruangannya. Yang bisa kalian lihat bahkan pemilihan gordennya dan sebagainya. Nah, ini kayak gini itu nggak sembarang dijepret ya. Jadi sebelum teman-teman nanti itu hiring foto studio, hiring fotografer untuk bikin konten iklan, di konsep dulu iklannya mau seperti apa, dan itu harus sesuai dengan brandnya. Jadi nggak sebatas kayak ada foto studio harganya murah dia bisa bikin konten iklan, nggak kayak gitu, tapi dibikin dulu konsepnya. Kalau kalian udah ngerti kayak gini, berarti sebenarnya kalian bisa hiring fotografer asalkan fotografernya itu memang oke. Nah kalian yang mengarahkan itu biasanya jatuhnya jauh lebih murah. Oke, sebelum kalian lanjut, kalau memang kalian suka dengan case study seperti ini, kalian bisa cek lebih banyak lagi case studies ya. Itu linknya di bawah yang ada tulisannya case studies. Kalian klik, kalian cek materinya apa aja kalau cocok. Lanjut ya. Nah, terus misal kalian untuk menjual tas seperti ini. Dan ingat juga guys, ketika jualan fashion misal tas, itu backgroundnya ataupun pakaiannya, talentnya itu jangan mencolok. Yang paling mencolok adalah barang yang dijual. Misal di sini tas. Nah di sini yang kelihatan paling mencolok adalah tasnya hitam. Makanya talentnya pakai bajunya warnanya putih. Ya, dan ingat fashion itu yang dibeli adalah visualnya, bukan sebatas pakaiannya atau tasnya. Karena orang yang beli tas itu udah punya tas. Kalian beli baju, beli pakaian, udah punya sebenarnya. Ya. Orang yang beli karena bajunya bolong, sekarang mohon maaf udah sedikit, kecuali mohon maaf ya, memang yang sangat-sangat kurang mampu. Tapi orang yang beli di e-commerce, beli di website, itu udah mampu. Ya, yang dibeli adalah visualnya. Makanya visualnya diperhatikan. Mau kayak apa. Tuh, jadi kalau visualnya tidak bisa menceritakan apa yang mau dijual, atau tidak bisa membuat orang itu berandai-andai kalau aku pakai pakaian ini jadi seperti apa, iklannya kemungkinan bisa gagal.
Oke, misal ini juga ada contoh dari Indonesia di Zenblank ya. Iklannya udah berjalan sejak 30 September, lumayan. Bisa kalian lihat juga ya, pakaiannya yang di bawah ini kontras sama yang di atas. Yang dijual apa? Ininya ya. Ini namanya apa? Sweater ya dari Zenblank. Jadi pakai konten iklan dalam bentuk gambar itu ternyata juga masih oke juga, asalkan memang konten iklannya itu bisa mendeliver value dari produk fashion yang dijual. Ya, itu insight-nya teman-teman. Kalau teman-teman itu memang sukanya bukan belajar sendiri, tapi teman-teman kepengen aku ngecek, Mas, konten iklannya udah oke belum? Mas, panelnya udah oke atau belum? Produk saya kira-kira kayak gimana? Masnya punya insight yang lebih lagi nggak dari pengalaman Mas melayani konsultasi? Nah, teman-teman boleh teman-teman daftar konsultasi dengan aku ya. Caranya adalah kalian klik link yang ada tulisannya konsultasi berikut, diklik. Lalu teman-teman nanti tidak perlu langsung bayar, tapi teman-teman bisa jadwalkan dulu telepon di sini, klik di sini, lalu isi form, lalu nanti akan dijadwalkan telepon dengan admin. Tapi ingat, boleh telepon kalau memang sudah memenuhi syarat. Jadi nanti kita lanjut dulu via telepon 30 menit, apa yang mau dikonsultasikan dan apakah aku bisa menangani itu berdasarkan dari pengalaman aku melayani konsultasi. Begitu. Gitu aja dari Fusik untuk video kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.